Selama ini, aku sudah berusaha untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan. Tetapi, semakin lama aku menerima, semakin aku merasa kehilangan diriku. Aku ingin hidup menjadi seperti apa yang kuinginkan, bukan yang ditakdirkan. Di depan cermin, aku mengekspresikan sisi maskulinku. Tapi, itu selalu bertabrakan dengan tubuh wanita yang aku jalani sekarang. Namun, aku terhalang oleh suatu kenyataan bahwa untuk menjadi seperti apa yang aku inginkan merupakan sebuah dosa yang besar. Kita hanya manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Hanum. Dan tadi kita udah lihat ya teman-teman, cuplikan tentang seseorang yang merasakan lagi di tahap identitas gender mereka gitu, identitas jati diri mereka terhadap gender yang udah ditakdirkan buat mereka gitu. Nah, kita akan bahas tentang gender dysphoria ini, tapi tenang aja teman-teman, aku nggak sendirian membahas ini. Aku akan ajak teman-teman yang di belakang itu, teman-teman yang keren banget untuk diskusi sama kita bareng hari ini. Oke. Nah, oke, selamat datang teman-teman semuanya. Halo. Oke, selamat sore teman-teman. Nah, terima kasih ya sebelumnya aku ucapin ke teman-teman karena udah menyediakan waktunya nih untuk membersamai diskusi ringan kita hari ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut berdiskusi, aku pengen deh teman-teman kenalin diri dulu. Mungkin bisa nama panggilan aja biar nanti kita diskusinya bisa lebih enjoy gitu. Oke, halo teman-teman. Aku Syifa. Halo teman-teman, aku Jelita. Halo, aku Gina. Halo, aku Nana. Halo, aku Naila. Halo teman-teman, aku Syifa juga. Oh iya, berarti ada dua nama Syifa ya di sini. Iya. Oke, dan kenalin juga aku Hanum. Mungkin untuk diskusi kali ini aku akan ngasih pertanyaan nih ke teman-teman biar nanti kita tuh bisa lebih paham tentang cuplikan video di gender dysphoria tadi gitu. Mungkin langsung aja ya. Tadi kita udah lihat nih sebuah cuplikan gitu tentang krisis identitas seseorang lah gitu. Nah, mungkin aku mau nanya nih pendapat teman-teman dulu deh tentang video yang ada di cuplikan tadi itu gitu. Oke, kalau menurut aku ya pertama dia kan tadi pemerannya perempuan kan. Jadi kayaknya dia ngalamin krisis identitas gitu di dirinya. Terus juga mungkin karena dia seorang perempuan jadi dia lebih punya tekanan yang mendalam gak sih? Ya, sama sih kayak Siva, kan dia tentang kebingungan tentang dirinya ya. Seorang cewek yang bingung nih, dia tuh sebenarnya inginnya cowok tapi lahirnya jadi cewek gitu. Oke, mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman nih. Nah, menurutku dari drama tadi tuh kan menunjukkan bahwa dia tuh merasa susah untuk mencari ruang yang aman ketika identitas gender yang dia rasakan itu tidak berbeda dengan yang diharapkan. Oke. Mungkin yang paling berat itu dari komentar-komentar yang dia lihat. Nah, itu tuh mungkin bisa memunculkan stres yang berlebihan. Oke. Kalau menurut aku kita lihat dari cuplikan tadi mungkin bisa dilihat dia sedang kebingungan dengan jati dirinya gitu. Dia kehilangan rasa aman dalam lingkungannya. Jadi dia memilih jalan untuk mengubah jadi yang menurutnya lebih baik untuk dia gitu.
Tapi sebenarnya salah. Mungkin kalau dari aku ya, dari cuplikan video itu kalau di zaman sekarang mungkin relevan ya, karena kita bisa lihat banyak remaja Gen Z yang berperilaku dan memiliki mungkin tekanan sosial seperti yang diperlihatkan dalam video. Oke, betul juga ya pendapat teman-teman tentang video tadi itu menunjukkan betapa stresnya seseorang karena krisis identitasnya tadi gitu. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, teman-teman ada pernah nggak punya pengalaman, entah itu mungkin orang terdekatnya atau mungkin teman-teman sendirilah gitu, pernah nggak ngerasain krisis identitas kayak di video tadi gitu? Mungkin aku ada temen tapi nggak dekat. Awalnya aku lihat dulu pas SMP dia seperti cewek pada umumnya. Pas masuk SMA aku lihat perubahan dia kayak dari penampilannya, kayak apa, rambutnya dipotong seperti cowok, terus memakai outfit kayak cowok gitu. Tomboy gitu ya. Iya, tomboy. Kalau kalau dari aku sih ini sih nggak yang pengalaman langsung, cuman dari media sosial seringnya. Misalnya di Instagram atau TikTok itu kan banyak ya, apalagi di Twitter juga banyak tuh. Nah jadi mereka tuh banyak yang sama lah kayak cerita si Naila, cuman lebih ke media sosial aja sih. Kalau aku sendiri sih, aku juga nggak ngalamin langsung, cuma aku dengar doang dari di sekolah tuh ada sih pasti yang kayak gitu. Dia sebenarnya cowok tapi dia yang lebih suka aja berpenampilan seperti cewek gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada nih orang yang berani nih dia untuk ngikutin ego dia dengan dia tuh beralih bentuk lah, beralih identitas ya, dari yang tadinya tuh cewek tapi dia berpenampilan kayak cowok. Tapi otomatis walaupun dia nyaman sama diri dia sendiri, dia akan dapat tekanan dong dan stigma yang pada akhirnya nanti akan tetap berdampak ke diri dia. Nah, menurut teman-teman tuh kira-kira dampaknya tuh apa ya? Mungkin menurut aku dapat memicu kecemasan dan stres berat. Mereka merasa bahwa mereka ini diasingkan oleh orang sekitarnya. Berarti ada kecemasan, unsur kecemasan juga gitu ya. Kalau dari aku itu mungkin dari tekanan yang terus berlangsung gitu. Mereka bisa menarik diri dari lingkungan sosial. Mungkin kalau aku lihat ya, dampaknya itu bisa serius nggak sih, misalnya jadi individu yang terkenal yang mengalami gender dysphoria itu juga bisa mengalami depresi, bahkan terkadang yang ngalamin hal ini tuh bisa merasa diri mereka tuh nggak berharga. Iya betul. Nah menurutku tuh dampak yang mungkin paling dirasakannya itu dia merasa kayak terisolasi gitu, atau merasa kayak kesepian gitu. Jadi orang dengan keadaan seperti ini tuh biasanya lebih menutup diri karena takut akan dihujat gitu. Nah, kalau itu kita udah bahas nih tadi pengalaman teman-teman juga, terus bahkan dampak dan stigma-nya juga. Tapi kita akan bahas secara ilmiah. Apa sih itu gender dysphoria itu secara ilmiah gitu. Mungkin teman-teman ada pernah baca suatu artikel atau apa gitu yang bisa menjelaskan tentang gender dysphoria ini secara ilmiah gitu. Aku pernah baca sih sebuah artikel. Jadi gender dysphoria itu adalah suatu tekanan psikologis bagi seseorang atau seorang individu yang tidak bisa menerima tentang jenis kelamin sejak lahirnya gitu. Oke. Aku juga udah baca modul yang kita buat, bahwa di sana diterangkan bahwa masa remaja ini adalah masa pembentukan identitas, termasuk mungkin pembentukan identitas gender. Ya kalau yang aku baca juga, aku juga pernah baca di satu buku namanya DSM-5, yaitu Diagnostic Statistical. Buku itu ngejelasin tentang gimana cara kita ngediagnosis suatu gejala atau penyakit ya. Jadi secara psikologisnya itu di gender dysphoria ini tuh kayak dia ada kebingungan atau kesimpangan terhadap keinginannya daripada jenis kelamin yang udah ditetapkan sama dia di lahir. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk kita memahami perasaan mereka gitu. Jangan saling menghakimi atau meremehkan mereka.
Betul ya, berarti itu pendapat teman-teman sesuai dari artikel dan model yang udah teman-teman baca gitu. Nah sebelum itu teman-teman, biar nggak kaku-kaku banget nih diskusi kita, aku mau ajak teman-teman tuh main satu games. Gamesnya itu tentang mitos dan fakta. Nanti aku akan ngajuin pertanyaan, nah teman-teman bisa jawab mitos atau fakta gitu. Nah pertanyaan pertama, menurut teman-teman gender dysphoria itu ikut-ikutan tren atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos. Nah betul banget ya teman-teman, dijelaskan banget dalam DSM-5 itu kalau misalnya gender dysphoria ini tuh adalah kondisi psikologis yang valid gitu, jadi bukan ikut-ikutan tren gitu. Nah mungkin lanjut kepada pertanyaan kedua, gender dysphoria ini bisa dialami oleh anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Mitos atau fakta? Benar, fakta. Nah itu benar juga ya teman-teman, itu fakta banget kalau misalnya gender dysphoria itu bisa terjadi ke berbagai macam usia lah gitu. Nah pertanyaan ketiganya lanjut, semua orang dengan gender dysphoria ini ingin transisi fisik, itu mitos atau fakta? Nggak semua sih. Enggak semuanya sih. Nah itu benar ya teman-teman, juga nggak semuanya orang yang mengalami gender dysphoria itu akan mau transisi fisik gitu. Kadang ada dia yang hanya sebatas menikmati aja gitu. Nah oke. Mungkin untuk pertanyaan keempat, mitos atau fakta, stigma sosial bisa memperparah keadaan seseorang yang sedang mengalami gender dysphoria? Fakta. Nah itu juga fakta ya teman-teman, karena lingkungan itu juga berperan kuat untuk mempengaruhi seseorang gitu. Nah mungkin udah paham ya teman-teman kita tentang gimana tadi gender dysphoria ini tadi gitu. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih ke teman-teman semua, kira-kira untuk kriteria gender dysphoria itu sendiri bagaimana nih? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Kalau kriterianya apalagi kalau untuk anak-anak atau dewasa itu kan beda ya. Tapi yang paling spesifik itu mereka tuh ngerasa nggak cocok sama apa yang dilahirin mereka. Jadi mungkin mereka menolak untuk berperilaku seperti gendernya gitu. Mungkin yang kedua dari aku, keyakinan dirinya untuk menjadi sebagai gender yang berbeda. Mungkin yang ketiga dari aku, stres berlebihan itu bisa dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Ya ada lagi deh teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas ya kriteria, teman-teman juga udah nyebutin kriteria gender dysphoria ini gitu. Tapi kalau untuk jenis-jenis gender dysphoria ini teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, menurut sumber yang pernah aku baca ya, gender dysphoria ini tuh biasanya tuh pada anak-anak itu terlihat pada aktivitas gender tertentu atau mungkin pemilihan dalam menentukan pakaian mereka. Contohnya nih ya, misalnya anak perempuan dikasih pakaian yang agak feminim, bra atau dress gitu. Nah mereka biasanya tuh menolak menggunakan pakaian yang diberikan. Jadi mereka memilih untuk memakai jeans atau pakaian yang lebih mendominan dipakai oleh laki-laki. Nah kalau untuk aktivitas gender tertentu mungkin seperti anak laki-laki yang diberikan atau diberikan orang tuanya mainan mobil-mobilan, robot-robotan, tetapi mereka tidak tertarik untuk memainkannya, melainkan mereka lebih berkeinginan atau lebih menyukai mainan yang dimainkan oleh anak-anak perempuan pada umumnya seperti boneka, Barbie. Nah itu banyak sih kita lihat di zaman sekarang ya, anak-anak yang seperti itu. Nah, betul juga sih kata Syifa tadi. Nah, dari yang aku baca juga kalau udah masuk usia yang remaja atau dewasa itu biasanya lebih kompleks gitu. Nah, ada yang merasa sampai frustasi karena tubuh mereka itu tidak sesuai dengan yang mereka rasakan gitu. Nah, ada juga yang sampai stres ketika setiap kali dia bercermin karena dia merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dia gunakan gitu. Nah betul ya. Nah tapi kalau untuk penyebabnya sendiri itu kira-kira kan ada beberapa faktor ya. Nah yang sepengetahuan teman-teman itu penyebab gender dysphoria ini tuh apa sih gitu? Penyebab dari gender dysphoria ini ada berbagai macam ya. Yang aku tahu itu mungkin dari faktor biologis dulu nih, misalnya pada hormon, perbedaan hormon atau perkembangan otak dan saraf.
Mungkin itu sih. Nah, kalau untuk sisi psikologi sendiri kan ada juga. Jadi kalau dari sisi psikologisnya tuh bisa dari gimana cara orang tuanya ngedidik, sama gimana cara pengalaman sosialnya tuh membentuk kriterianya kepribadian dia sendiri gitu. Kalau menurut aku lebih ke lingkungan dan stigma sosialnya sih. Lingkungan dan sosial. Nah, kalau gitu kita udah bahas juga ya kriterianya, bahkan kita juga bahas penyebabnya apa aja gitu, dan mungkin teman-teman juga paham ya. Nah sekarang tuh aku mau nanya sama teman-teman yang tadinya ada pengalaman nih, atau mungkin kedepannya tuh bakalan ada ya, kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Nah kira-kira bentuk dukungan seperti apa yang akan kita kasih gitu? Mungkin yang pertama itu kita harus memahami atau mendengarkan mereka gitu. Jangan langsung menghakimi atau meremehkan mereka. Itu dari aku. Ya, aku setuju sih sama Naila. Jadi sebagai maksudnya kita orang terdekat lah, seandainya keluarga atau teman-teman kita mengalami hal tersebut, kita berikan ruang aman untuk mereka agar mereka bisa lebih terbuka dan bercerita mengalami apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Jadi mereka tuh bisa ngerasain kalau ternyata mereka tuh nggak sendirian gitu, dan mereka lebih bisa menemukan cara atau strategi untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Nah, kalau menurutku sih yang paling dukungan yang paling penting itu kita membantu mereka atau menyarankan kepada mereka untuk pergi ke yang lebih profesional gitu, seperti pergi ke psikolog atau konselor ketika mereka tuh merasa udah kayak udah ganggu keseharian mereka gitu. Dukungan itu bisa lewat ini sih, salah satunya edukasi. Nah, edukasinya tuh mungkin dengan rasa empati dan simpati, jadi gak langsung menghakimi kayak yang dibilang sama Naila tadi. Terus edukasinya ini gak hanya ke seorang yang mengidap gender dysphoria itu, tapi juga edukasi terhadap lingkungan sekitarnya agar saling memahami gitu. Oke teman-teman, kayaknya teman-teman udah paham banget ya tentang gender dysphoria ini tadi. Bahkan juga tadi teman-teman mengatakan suatu pengalamannya gitu. Jadi gender dysphoria ini emang suatu bentuk krisis identitas seorang individu lah, dengan jati diri dia yang sebenarnya, dengan kenyataan apa yang udah ditakdirkan kepada mereka gitu. Dan itu tuh juga ada banyak faktornya, ada banyak jenisnya, bahkan juga ada banyak penyebabnya tadi. Dan salah satunya itu adalah faktor biologis juga, faktor lingkungan juga ada tadi, faktor psikologisnya juga ada tadi gitu. Dan ya kita sebagai orang yang tidak mengalami dan tidak merasakan hal yang sama, tentunya kita bisa memberikan mereka tuh dukungan dengan cara, kadang dukungan itu kita diberikan bukan untuk mengoreksi mereka, tapi untuk menerima mereka, yang pada akhirnya nanti mereka akan belajar dari menerima takdir yang sudah ditakdirkan kepada mereka sendiri gitu. Nggak lupa juga untuk kita memberikan suatu edukasi biar mereka lebih bisa menerima diri mereka apa adanya, membersamai setiap luka mereka gitu. Oke, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman hari ini, dan semoga apa yang kita diskusikan ini juga bisa memberikan pemahaman untuk kita semua. Dan see you teman-teman semuanya. Dadah.